Sesi kedua, juga banyak pertanyaan tentang tafsir telur burung unta. Awalnya saya nggak mau tanggapi karena saya memang nggak harus jawab semua pertanyaan. Malah saya sebelumnya nggak pernah terpikir akan banyak orang yang nanya. Sebab saya sendiri kalau nonton video orang nggak pernah terpikir buat nanya sama yang bikin video. Kelihatannya di negeri kita ini banyak yang kalau baca berita di web atau sosmed langsung dianggap nyata tanpa verifikasi dan tanpa saringan nalar. Itu sebabnya banyak sekali pesan berantai via handphone. Begitu baca, orang langsung forward tanpa mikir benar atau tidak pesan-pesan itu. Begitu pula halnya dengan tafsir telur burung unta. Katanya ada ustadz selebritis internasional yang mengatakan demikian. Ada juga yang karena baca di web-web berbahasa Indonesia, tanpa berpikir yang nulis itu benar bisa berbahasa Arab atau tidak. Karena webnya berjudul keislaman, maka isinya yang merupakan tulisan-tulisan bebas siapapun yang mau nulis, dianggapnya benar semua. Saran saya, cari referensi yang diberikan oleh ulama-ulama yang sehari-hari berbahasa Arab. Memang dari lahir sudah diajarkan berbahasa Arab sehingga tidak rancu. Misalnya, penjelasan yang dikumpulkan oleh Abu Ismail Channel ini, Flat Earth Muslim. Ia mengumpulkan pendapat ulama-ulama terkenal di Saudi yang memang sehari-hari berbahasa Arab. Tentu penjelasannya lebih kredibel dari opini saya ataupun opini Anda. Berikut adalah penjelasan para ulama yang sehari-hari berbahasa Arab yang dikompilasi oleh Abu Ismail Channel itu. Now, let's begin. So this is the ayah in question. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. So, what some Muslims say is that because there's a word from the same root, which is al-udhiyu, which means the egg of an ostrich, therefore, because of this relationship, that this verb daha has an inbuilt meaning, to mean not only to spread the earth, but to make it in the shape of an ostrich egg. Now, many non-Muslims have objected to this, and they have rightfully pointed out this misinterpretation. Now, the point here is that this verb daha, which is the past tense verb, it doesn't actually mean to make something in the shape of an ostrich egg. You won't find any single evidence in any of the classical texts to support this. None whatsoever. If, for example, we wanted to say that the earth was the shape of an ostrich egg, or to liken it to an ostrich egg, we would actually probably do something like this and say al-ardu kal-udhi, the earth like an ostrich egg, and we would use this particle, the kaf, which is used for resemblance. But then the question is, how does it resemble it? There are many things about the egg which are different to the earth. I have never heard any scholar or read any tafsir or classical dictionary where the scholar says that it means that the earth is shaped like an ostrich egg. Never. Daha means, in classical Arabic, he spread out or he expanded. And that's the general meaning of it. Although there are other words to mean to spread out and to expand. So the point is, what's the difference between this word and other words? A good way of understanding a word is to go to the way that the ancient Arabs used this word. How did they use it? It would give an idea of what Allah subhanahu wa ta'ala meant. So the ancient Arabs actually used this word to explain the action of an ostrich preparing the ground or the nest before laying their eggs. So in the environment where ostriches live, the ground is very hard. So what happens is they start using their feet and their beaks to soften the ground, to prepare the ground before laying their eggs. So let's have a look at this just for a second. You can see how the ostriches are doing this. They're softening the land to prepare for laying their eggs. So this is a very important matter, a matter of survival, obviously. So they want to take extra care with their eggs. And Allah subhanahu wa ta'ala actually uses this word to indicate His preparation. Preparation for us. And it's honoring for man. بلا شك هذا هو ما دل عليه القرآن. الشمس تجري
هم يقولون لا الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري، هذا عكس ما جاء في القرآن. كوننا نترك ما دل عليه القرآن ونأخذ بالنظريات الحديثة هذا لا يكون من المسلم، ويجب على المسلم أن يتبع القرآن. In 1993, the Muslim world was stunned by the statement of the supreme religious leader of Saudi Arabia, Sheikh Abdullah Aziz Ibn Baz, on page 23 of his book, Evidence that the Earth is Standing Still. He said the following: "The Earth is flat. Whoever claims it is round is an atheist, deserving of punishment." Well, we've had some odd pronouncements coming out of Saudi Arabia recently. This latest one from a Saudi cleric seems to almost pose more questions, or pose as many questions as it seems to answer, and here's why. He has said in a recent video that the Earth doesn't move. The Earth is stationary, and rather than the Earth revolving around the Sun revolves around the Earth. Let's take a look at the video. بالحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا. تقولون أنهم يعني نظريات وما أدري كيف، حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. So this cleric is called Sheikh Al-Kabari. He also, Mark, just before you say anything, he also rejected NASA's lunar excursions as Hollywood puff. قالوا صعدنا إلى القمر وما صعدوا إلى القمر ولا شافوا قمر وكله صنعوه في هوليوود مدري فين وقالوا خرجوا إلى القمر ولا شيء ونحن صدقناهم وجرينا. So, I mean, you're with him on that one, right? No, not me, but this, not unlike a lot of Skeptics, Americans and Christian fundamentalists. So I'm just saying that he's not alone in the world. Berikutnya adalah tentang arah sholat. Pertama, mari kita simak bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang arah sholat. Dan dari mana saja kamu, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zolim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Jika bumi berbentuk bola, bagaimana Anda menghadapkan wajah ke arah Ka'bah? Sejujurnya, Anda tak akan pernah bisa menghadap kiblat. Jika asumsinya arah wajah Anda mengikuti lengkungan bumi, maka Anda menghadap belakang pun akan menghadap kiblat juga. Apakah ini yang dimaksud oleh Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 150 tadi? Sebaliknya, menghadapkan wajah ke arah kiblat hanya mungkin dilakukan pada bumi datar. Sekarang, jika Anda percaya bumi bola, bagaimana Anda menentukan arah kiblat? Anda harus menggunakan rumus sains matematika. Ini rumusnya. Itu adalah rumus yang dikemukakan oleh cendekiawan Al-Biruni 1000 tahun lalu. Al-Biruni percaya bumi datar, tapi dia adalah ilmuwan yang moderat. Coba Anda gambar peta. Anda gambar pada kertas datar, atau Anda gambar peta pada bidang bola? Sudah pasti Anda gambar pada kertas datar. Dengan foto udara pun, hasilnya adalah potret pada kertas datar. Lantas, bagaimana Anda tuangkan dalam bentuk bola? Inilah yang diajarkan oleh Al-Biruni. Kira-kira dia berkata begini, kamu percaya bumi bola? Mau tahu gimana caranya menerapkan peta bumi datar ini jadi bentuk bola? Nih rumus matematikanya. Ini yang disebut sebagai azimuthal equidistant. Peta bumi globe adalah azimuthal equidistant dari peta bumi datar. Seperti yang telah dijelaskan pada episode 5, USGS membuat peta Atlas Nasional Amerika dengan menggunakan azimuthal equidistant dari peta bumi datar. NASA tahu persis siapa Al-Biruni. Makanya mereka menamakan sebuah kawah di bulan sebagai Al-Biruni Crater. Jadi, rumus matematika itu tergantung asumsi bentuk bumi bolanya. Itu kalau buminya dianggap bola sempurna. Kalau bentuknya oblik, seperti yang dikatakan oleh Bill Nye, rumusnya lain lagi. Arah kiblatnya beda lagi. Kalau bumi bentuknya seperti buah pir, seperti yang dikatakan oleh Neil Tyson, rumus matematikanya beda lagi. Arah kiblatnya lain lagi. Jadi, bentuk bola yang bagaimana yang Anda pakai? Bola versi NASA, versi saintis seperti Bill Nye, atau versi saintis seperti Neil Tyson? Siapa imam Anda? NASA, Bill Nye, atau Neil Tyson? Mari kita buktikan. Dengan asumsi bumi bola pun, arah kiblat Anda beda-beda.
tergantung asumsi yang digunakan untuk rumus matematikanya. Coba lihat, menurut Tempo, dari Jakarta, kiblat Anda 291 derajat dari utara. Apakah Anda sholat dari Jakarta terus? Kan tidak. Anda harus tahu arah kiblat dari berbagai tempat. Jadi, Anda harus punya sumber referensi lain. Menurut ikiblat.com, dari Jakarta, kiblat Anda 295 derajat. Menurut Accurate Kiblat Calculator, kiblat Anda 294 derajat. Jadi, mana yang benar? Inilah kebingungan jika bumi Anda berbentuk bola. Tergantung asumsi rumus matematikanya, bentuk bolanya seperti apa. Bola sempurna, gendut di tengah atau oblek, atau gendut di bawah seperti buah pir. Apakah Anda tahu, MUI baru-baru ini merubah fatwa tentang arah sholat. Anda memang tak akan pernah pasti tentang arah kiblat jika buminya berbentuk bola. Indonesia masih mending, letaknya sama-sama di Asia dengan Mekah, dan sama-sama nggak jauh dari Khatulistiwa. Jadi, melenceng arahnya hanya beberapa derajat. Coba jika Anda sholat di Amerika atau di Kanada, barulah Anda tahu bahwa arah kiblat bumi bola itu salah. Jangan bicara fatwa MUI, sebab MUI tak pernah menunjukkan arah kiblat jika Anda sholat di Kanada. Anda harus cari referensi sendiri. Contohnya ini, pertanyaan di Kiblat Locator. Saya tinggal di Kanada. Kok arah kiblatnya ke timur laut alias antara timur dan utara? Kalau di peta, Mekah itu kan arahnya tenggara alias antara timur dan selatan. Jadi, kiblat Anda yang mana? Kiblat Locator itu tidak salah, karena yang digunakan sebenarnya adalah peta bumi datar. Anda lihat, jika Anda sholat di Kanada, kiblat Anda memang ke timur laut dekat utara. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa peta yang digunakan sesungguhnya adalah peta bumi datar. Atau silakan coba petunjuk arah kiblat lain, Islamic Finder. Misalkan Anda ada di Los Angeles. Di mana kiblat Anda? Anda akan lihat kiblatnya justru dekat utara. Jika Anda lihat peta standar berbasis bumi bola, maka adanya di tenggara Los Angeles, timur ke selatan sedikit. Tapi kiblatnya dekat utara. Anda mau tanya pada siapa? Jelas sekali menggunakan peta bumi datar. Mekah memang di timur menjelang utara dari Los Angeles. Kenapa demikian? Karena peta atlas Amerika yang dibuat oleh USGS adalah azimuthal equidistant dari peta bumi datar. Ini semua adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa arah kiblat sebenarnya ditentukan berdasarkan peta bumi datar, dan kiblat menurut bumi bola adalah salah. Atau, jika Anda tak suka dengan teknologi dan rumus matematika, Anda bisa mengacu pada web nu.org.id. Ini sangat masuk akal. Orang sudah mencari arah kiblat sejak sebelum ada internet, 1400 tahun lalu. NU mengingatkan metode yang orisinil dulu digunakan, yaitu mengacu pada bayangan matahari ketika matahari tepat di atas Ka'bah. Anda harus tahu persis tanggalnya, dan Anda bisa mengukurnya sendiri. Apakah Anda di Jakarta, Kanada, atau Los Angeles? Dari situ Anda akan tahu bahwa arah kiblat yang sebenarnya adalah sesuai dengan peta bumi datar, dan kiblat menurut bumi bola adalah salah. Demikian pemaparan pada episode bonus. Pada episode 11 terakhir, kita akan membahas tentang realitas flat earth. Banyak sekali pertanyaan tentang matahari, fase bulan, meteor, pasang surut, dan lain-lain. Sama seperti pemaparan ini, sebenarnya semua pertanyaan sudah ada jawabannya di Google atau YouTube jika Anda mau mencari. Saya hanya merangkum dan memfiltrasi berbagai penjelasan agar mudah dipahami. Tujuannya tentu saja bukan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu tentang realitas flat earth, apalagi untuk berdebat adu domba awam versus awam. Tujuan utamanya adalah menggugat sistem yang zalim, membongkar kebohongan agar kebenaran tampil dengan sendirinya untuk masa depan kemanusiaan kita. Third, humanity. Melawan kezaliman agar keadilan tampil dengan sendirinya. Fifth, social justice. Oleh sebab itu, sebelum membahas realitas flat earth, kita akan dalami dulu soal fokus 3 kebohongan itu. Misalnya, Anda dari kecil diajarkan bahwa bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Matahari itu besar sekali, 400 kali lebih besar dari bulan, tapi jaraknya 400 kali lebih jauh. Tahukah Anda bagaimana cara menghitungnya? Kebanyakan pasti nggak tahu. Tapi Anda harus percaya. Jika Anda tidak percaya, Anda dianggap bodoh. Padahal Anda nggak tahu cara ngitungnya gimana. Sebaliknya, bukankah suatu kebodohan jika Anda mati-matian percaya pada teori-teori itu, padahal Anda nggak ngerti cara ngitungnya gimana? Jika Anda paham betul cara menghitungnya, justru Anda akan melihat titik lemahnya yang berpotensi meruntuhkan semuanya. Runtuhnya soal ini berarti runtuhnya seluruh kosmologi bumi bola.
runtuhnya kredibilitas elit global. Ini yang paling penting. Runtuhkan dulu rejim bumi bola, baru kita bicara tentang flat earth. Jangan dibalik-balik. Sibuk berdebat teori flat earth, tapi nggak ngerti soal kebohongan bumi bola. Banyak orang takut melawan sistem. Mentalitas seperti itu yang bikin kita dijajah oleh negara kecil, bahkan oleh perusahaan, VOC. Orang kalau sudah penakut, seumur hidup akan dibully oleh orang lain, dijadikan sapi perah. Melawan sistem memang tidak mudah, tapi yang namanya sistem, jika kita tembak di tempat yang tepat, runtuhlah keseluruhan sistem. Ini enaknya melawan sistem. Sistem nilai tukar misalnya, ditembak di bagian yang tepat, runtuhlah nilai mata uang. Betul? Sistem pertahanan berbasis IT, jika ditembak di bagian yang tepat, runtuhlah seluruh sistemnya. Ini bedanya dengan people power, pertahanan rakyat semesta. Lawan akan bingung, tak tahu menghadapi siapa. Tak ada pusat kekuatan yang bisa dilumpuhkan. Ketiga fokus tadi berpotensi meruntuhkan keseluruhan sistem. Seberapapun hebatnya sebuah sistem, jika ditembak pas di titik lemahnya, maka runtuhlah sistem itu. Kita akan bahas pada episode 11 terakhir, Realitas Flat Earth. Terima kasih.